Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, dan yang saya hormati Bapak Kasubag TU, dan yang saya hormati Bapak Kepala Seksi dan penyelenggara, serta Bapak Ibu yang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga dapat hadir dalam acara Kapas Bersih, kajian Ramadan, kajian puasa bersihkan hati. Pada hari ini tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita sama-sama menyimak kajian dengan tema keutamaan berbagi di bulan Ramadan yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Ahmad Arifin SAG MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahu azim wa shadaqa Rasulul Karim. Yang terhormat Kepala Kantor Malagama Kota Surakarta yang kami hormati, Kasubag TU, Kasih dan penyelenggara, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu jamaah pengajian Kapas Bersih di Masjid Al-Ikhlas Kan Kemenang Kota Surakarta yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat, hidayah dan nikmatnya pada kesempatan yang baik ini kita bersama-sama bisa berkumpul dalam rangka untuk saling mengingatkan, nasihat menasihati, dan semoga yang kita lakukan mendapatkan rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Siap Bapak Ibu? Tenang? Insya Allah. Jadi memang hari-hari ini hujannya tidak pernah berhenti, tiap hari masih ada, dan menjadikan ya mau tidak mau batuk-batuk, pilek-pilek, termasuk kademen. Jadi kalau kemudian kita merasa tidak nyaman badan pasti. Jadi mboten salah kalau itu terjadi. Berarti kita masih manusia merasakan sakit. Maka monggo kesyukuran kita pada kesempatan kali ini sama-sama kita lafadzkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami mendapatkan tugas untuk menyampaikan terkait dengan keutamaan berbagi di bulan Ramadan. Artinya kita bisa sedekah, kita bisa infak, dan nanti di akhir Ramadan kita bisa zakat. Jadi memungkinkan itu, bahkan pada saat bulan ini pula nanti ada peluang kita untuk berbagi pula terkait dengan wakaf uang. Ya. Jadi bisa kami singgung karena nanti akan kita semuanya mendapatkan bagian daripada untuk wakaf uang tersebut. Ya. Barangkali sudah disinggung oleh Pak Garazawa, tapi nampaknya saya yakin tidak semuanya ngeh betul melihat itu. Jadi nanti tanggal 11 Maret kita akan launching wakaf uang untuk Kan Kemenang Kota Surakarta. Harapannya nanti masing-masing kita, karena tanggal itu insya Allah apa yang namanya tukin, THR,
haji, THR, tukin pun sudah bisa keluar. Maka kalau kemudian panjenengan diminta keutamaan berbagi pada kesempatan kali ini, monggo kita manfaatkan dengan baik. Ya. Betul, itu harus kita laksanakan. Jadi ibaratnya kita mengeluarkan ini selama kita jadi pegawai hanya sekali saja, tapi boleh nggak berkali-kali, boleh banget. Jadi kalau tidak salah saya menangkap nilai yang dimungkinkan untuk dibebankan kepada kita masing-masing minimal 1 juta. Apakah harus besok langsung? Tidak. Jadi rentang waktu yang diberikan untuk kita semuanya ASN Kemenak selama sampai dengan akhir Desember 2026. Ya. Nanti misalkan nyicilnya 200 sampai selesai, monggo saja. Atau langsung boleh 1 juta, tidak masalah. Itu untuk panjenengan secara umum. Tapi bagi beberapa pejabat berbeda. Pak Arief misalnya, kalau tidak salah dengan minimal 1,5. Pak Kepala minimal 5 juta dan sebagainya. Jadi ada pembatasan yang harus dikeluarkan oleh masing-masing pribadi ASN Kemenak Kota Surakarta. Dan nanti pada saatnya tanggal 11 Maret akan di launching itu, kita mempunyai ya tugas untuk memberikannya. Dan insya Allah kebaikan yang kita laksanakan, berbagi yang kita laksanakan terkait wakaf uang tersebut, ya tentu akan dilipat gandakan pahalanya. Amin. Jadi di bulan Ramadan setiap amal kebaikan termasuk sedekah akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Bahkan Nabi menyampaikan dengan sabdanya, barang siapa yang melakukan amal kebaikan di bulan ini, maka pahalanya dilipat gandakan seperti melakukan ibadah wajib di bulan lainnya. Kan ora umum oke. Napa meneh kok langsung sak YouTube blas langsung nyoh sudah pasti kemudian dilipat gandakan. Kalau sesuai dengan Al-Baqarah 261 itu ngati 700 berapa Pak? 1 juta berarti 700 juta wakaf uang kita. Nilainya sampai seperti itu kalau dilipat gandakan pahalanya. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, selanjutnya keutamaan yang bisa kita dapatkan pula hikmah dari kita berbagi akan menghapus dosa kita. Saya yakin setiap diri punya dosa. Ada yang tidak berani ngacung? Ya, tentu tidak ada. Karena meyakini memang kita tempat salah dan dosa. Dan kesempatan baik di bulan Ramadan ini, monggo kita selain puasa yang akan menghapus dosa kita lengkapi, kita genapi dengan kita berbagi, dan kita mau infak sedekah, bahkan dengan wakaf uang untuk kemudian menghapus dosa-dosa yang kita laksanakan. Sedekah juga berfungsi sebagai penghapus dosa. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW menyampaikan, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Jadi, kalaupun kemudian di sekitar kita ini bara api besar, kemudian dengan kita sedekah, gerujuk banyu atau diudani. Bukan diudani dijuli loh ya, tapi digerujuk banyu, jadi semprot. Artinya akan mati apa yang menjadi gangguan kita dengan api yang ada di sekitar kita. Harapannya dengan kita melaksanakan sedekah tadi dengan infak ataupun wakaf uang yang dalam hal ini kami sampaikan, tentu akan bisa menjadikan membersihkan diri kita dari kesalahan masa lalu. Karena kita yakin akan masa lalu yang pasti ada dosa, ada maksiat yang kita kerjakan. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya setiap kebaikan yang kita laksanakan sebagai sedekah adalah mendapatkan perlindungan di hari kiamat kelak. Jadi orang yang bersedekah akan mendapatkan perlindungan di hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi, orang yang bersedekah akan dinaungi oleh bayangan dengan sedekahnya pada hari kiamat. Ia adalah jaminan bagi mereka yang beramal dengan ikhlas. Sekali lagi ada kalimat ikhlas. Jadi kita sudah berinfak, kita sudah sedekah, kita sudah berwakaf, maka monggo kita barengi itu dengan keikhlasan. Karena menjadi tidak ada nilainya kalau kemudian masih gerutu. Pegawai ngeledit angel kon wakaf uang. Enten boten sing ngoten. Tapi enggak datang Mbak ini, boten teko di luar sana ya. Nek sing teko mriki mesti apik kabeh ya. Gitu Pak? Iya, pasti baik semua. Pengen mendengarkan wakaf uang itu apa? Ya, jadi harapannya semoga nanti betul-betul bisa terkelola dengan baik dan akhirnya bisa dimanage dengan baik, bahkan kemudian sebagaimana harapan itu dengan uang wakaf uang itu bisa kemudian menjadikan pendidikan kita,
atau bahkan ekonomi kita, untuk kemudian kesehatan kita juga bisa meningkat. Karena ada duit yang kemudian bisa dipakai untuk itu semua, karena memang kalau kemudian kita jaga utangan atau bantuan dari pemerintah, itu memang repot. Jadi jangan berpikir kemudian dengan uang itu kok tinggal macam-macam. Yakinlah dengan husnudon itu akan dikelola dengan baik oleh Kementerian Agama yang ada di Republik Indonesia ini, bahkan nanti harapannya sebagaimana wakaf-wakaf yang ada di negara-negara yang sudah maju, di Mesir misalnya. Jadi sampai negara pun hutang kepada nadir yang mengelola itu untuk kepentingan negaranya. Ya, tentu kan hebat banget. Harapan kita semuanya juga akan seperti itu. Jadi duit sing tidak seberapa amalnya nanti bisa berkembang, bahkan bisa menjadi pilihan utama untuk kemudian bagaimana negara mencari uang. Itu kan apik pol. Daripada kita pinjam ke negara lain yang tentu banyak sedikitnya pasti ada hal yang yang harus dikorbankan untuk memenuhi itu semua. Jamaah rahimakumullah, kemudian keutamaan yang lain membantu sesama yang membutuhkan. Jadi Ramadan bukan bulan keburian, tentu kita tahu bulan kepedulian yang di sana kita diajak untuk membantu fakir miskin atau mereka yang membutuhkan. Ya, dengan puasa yang kita merasakan leleh, gitu ya, dahaga, lapar, itu pun harapannya empati yang bisa kita rasakan. Dengan rasa lapar itu bagaimana kita kalau kemudian ini terjadi pada mereka yang tidak mampu, yang sangat membutuhkan. Ya. Kan banyak kondisi ini. Ya. Dengan sedekah kita dapat membantu mereka dalam menjalani ibadah puasa dengan lebih baik. Kita bisa berbagi makanan dan lain sebagainya. Kemudian keutamaan yang lain bersedekah adalah untuk keberkahan dalam harta kita masing-masing. Ya, bersedekah tidak hanya mengurangi harta kita, justru sebaliknya akan menambah keberkahan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala memberitakan pada kita perumpamaan orang yang menginfakkan harta di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 butir dan 7 butir menumbuhkan 100. Maka 700 kali dari yang kita berikan itu keberkahannya sampai sedemikian banyaknya, termasuk pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih puasa. Kita tahu puasa adalah sesuatu yang sangat rahasia, yang pahalanya hanya Allah sendiri yang akan membalas. Wa ana atsibihi, dan saya yang akan membalasnya. Jadi jangan khawatir apa yang kita keluarkan dengan berbagi kemudian mengurangi kita. Saya yakin teman-teman kemenak yang hadir pada kesempatan kali ini tidak ada yang berpikir, nah aku nginfaki, aku sedekah kurang. Boten. Pasti yakin, apalagi banyak penyuluh yang hadir saat ini. Memahami, mengamalkan keutamaan sedekah di bulan Ramadan, tentu selain mendapatkan pahala yang berlipat ganda, lebih tentu akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana upaya kita dengan puasa ini, lebih bagaimana kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, pun pula kita bisa lebih membantu sama manusia. Dan mari kita manfaatkan momen istimewa ini untuk memperbanyak amal kebaikan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya barangkali mau bertanya panjenengan, adakah yang bisa setiap hari infak 100.000? Ada yang sudah melaksanakan? Atau yang paling sedikit kecil pinten yang sudah? Tapi setiap hari rutin 5.000 pasti masih. Dari puasa atau dari bulan-bulan kemarin? Sudah lama, alhamdulillah. Jadi kebaikan yang continue, yang istiqomah itu tentu yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang akan mengalir terus pahala yang panjenengan keluarkan dengan sedekah, dengan infak yang dilakukan. Barangkali pertanyaan yang lebih berat, barangkali adakah di antara kita yang sanggup setiap hari bersedekah dengan harta yang kita miliki dengan nilai yang kalau saat ini ya 1.000. Ada yang siap? Alhamdulillah sudah yang 5.000. Besok mungkin ada yang tambah 10.000. Ya. Monggo. Ya. Tapi tentu kalau itu seringkali kita tanyakan pada diri kita masing-masing, barangkali akan menjadi gelisah bagi yang orang duit. Sama nasi butuh eukah, wong butuh eukah, menok bendino konsumen orang mungkin. Tapi ada banyak pintu kebaikan yang Allah berikan kepada kita yang bernilai dengan sedekah, sebagaimana hadis Nabi An Jabir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kullu ma'rufin sedekah. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, setiap kebaikan adalah sedekah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Jadi ini menolong kepada kita umat Islam untuk senantiasa bagaimana berbuat baik sekecil apapun yang bisa kita lakukan, karena setiap kebaikan yang kita lakukan dicatat sebagai sedekah dan tentu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan khawatir. Aku ora diduduke ora iso sedekah setiap hari. Mboten napa-napa. Kita manfaatkan hadis Nabi ini bahwa setiap kebaikan kita adalah sedekah. Dan saya yakin ketika itu disebutkan, panjenengan bisa melakukan kapan saja dan bagaimanapun kondisinya. Meskipun barangkali baru susah pun bisa. Yang bisa kita laksanakan setiap hari apa? Yang mudah, yang murah, senyum. Ya. Alhamdulillah kita sudah paham semua dengan itu. Maka monggo jangan kita sebagai seorang muslim yang puasa meskipun lapar, ojo merengut. Ya. Karena kalau kita mengecek, banyak yang masih merengut. Ya. Ya. Artinya bisa jadi kurang memahami apa yang Nabi beritahukan kepada kita. Sedekahmu adalah, kebaikanmu adalah sedekah. Senyummu adalah sedekah. Tentu monggo ini bisa kita pahami bahwa ma'ruf di sini adalah segala perbuatan yang baik yang diketahui dan disetujui oleh syariat, baik itu berupa tindakan yang aktif kita melakukannya ataupun meninggalkan perbuatan yang buruk. Dan dari kebaikan itu monggo kita laksanakan. Mengingatkan kita semuanya, sekecil apapun kebaikan itu monggo segera kerjakan, tapi sebaliknya sekecil apapun itu perbuatan buruk, dosa, jangan kalian tetap laksanakan. Kenapa? Siapa tahu yang sedikit itu ridho Allah ada di sana dan itu bisa menyebabkan kita masuk surganya, tapi kebalikannya yang kecil kalau itu salah, itu dosa, siapa tahu murka Allah ada di sana. Dan kalau itu terjadi, na'udzubillah, tentu merugi. Jadi gambaran tentang yang sedikit kemudian memberi manfaat besar, sebagaimana kisah-kisah yang selama ini kita dengar, dengan adanya kisah seorang wanita yang memberi minum seekor anjing, kita tahu siapa dia adalah orang yang tidak baik kalau menurut cerita itu, kan seorang wanita tunasusila. Apa yang napa mboten? Ya tentu tidak baik pasti. Ya, karena pekerjaannya menjual diri. Ya. WTS Pak. Ya. Tapi ketika kemudian dia melihat, ketika dia dahaga pengen minum, kok melihat di sampingnya ada makhluk Allah yang lain yang namanya anjing pun kemudian diberi minum, akhirnya anjing itu bisa hidup baik dan dia meninggal dunia, maka kemudian Allah tetapkan dia masuk surganya. Kan sepele kalau lihat. Jadi monggo menunjukkan sedekah tidak hanya terbatas pada pemberian harta sekali lagi, tapi menyangkup segala kebaikan yang bisa kita lakukan untuk kepentingan orang lain. Maka Nabi memberitahukan kepada kita, khairukum anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah mereka yang bisa bermanfaat bagi yang lain. Artinya memberi bantuan, menolong, dan lain sebagainya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jadi contoh-contoh kebaikan barangkali agar lebih mudah kita mengingat-ingat dan kita bisa mengerjakannya, monggo kita sebut satu persatu. Tadi pertama, kita tersenyum kepada orang lain. Sakit nggih? Insya Allah kita gampang melakukan itu, tanpa modal. Yang penting agar niat iso. Meskipun bisa jadi tersenyumnya agak terpaksa, tapi kan tidak ada salahnya. Nah, daripada tidak sama sekali, Mbak Neni senyum, Mbak Neni. Nah, ya. Orang yang senyum itu enak. Bahkan orang yang sakit ketika lihat orang senyum bisa jadi sembuh. Tapi sebaliknya, wis wong loro itu ngertine wong merengut kabeh, ya sudah tambah loro. Oke. Kemudian yang bisa kita lakukan selainnya adalah mengucapkan kata-kata yang baik. Jadi monggo kita jaga lisan ini terlebih di bulan puasa. Monggo untuk yang keluar dari mulut kita untuk kata-kata yang baik yang memberi manfaat bagi yang lainnya. Sakit Pak nggih? Sakit Bu? Insya Allah sakit. Kita terus berusaha untuk melakukan itu. Karena tidak mahal, ya. Tidak perlu dana, tidak perlu biaya mengucapkan kata-kata yang baik. Kemudian yang selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah membantu orang yang membutuhkan. Apapun, tentu dalam hal kebaikan, dalam takwa. Ya. Bukan wong jaluk, tolong Pak, sakuan nyolongi, tolong digendong, gitu kan, jangan. Meskipun baik itu membantu. Jadi kalau sesuatu yang tidak baik,
tentu tidak kita bisa bantu. Kemudian yang selanjutnya menyingkir gangguan di jalan. Ini banyak hadis yang memberitahukan kepada kita bagaimana kita harus menghilangkan sesuatu yang menghalangi jalan. Meskipun kecil, kalau itu kita bisa lakukan, tentu manfaatnya sangat besar. Contoh yang gampang, ketika kita menyingkirkan paku di jalan. Paku niku cilik, bahkan bisa jadi piness. Tapi ketika kemudian itu dilindas motor atau mobil, pada saatnya bisa meledos ban itu, dan kemudian bisa menjadi kecelakaan bagi yang mengendarinya. Kalau yang mengendari orang biasa mungkin tidak masalah. Yang mengendarai seorang bapak, seorang ibu yang kemudian dibutuhkan betul untuk ekonominya dengan keluarga kan bahaya. Akhirnya ada yang ditinggalkan yang perlu rezeki dari orang tersebut yang akhirnya kan mengganggu secara ekonomi. Itulah kenapa meskipun kecil barangkali nilainya bisa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kemudian bisa menghindarkan orang dari kecelakaan, menghindarkan orang dari kehilangan keluarganya. Nek bane meledos nek mobil isine wong akeh kan dadi akeh banget sing kecelakaan. Maka sangat mungkin pada saatnya nanti kita kok ngerti neng dalan sesuatu yang mengganggu, silahkan disingkirkan. Meskipun paku. Karena bisa jadi kalau kita tidak diingatkan seperti ini, nggih mboten gagas. Alah ya wis dudu aku sing masak. Bukan seperti itu persoalannya, nggih. Sekali lagi itu bisa membantu dan kemudian menjadi pahala yang besar bagi kita menyingkirkan gangguan di jalan. Kemudian yang selanjutnya masih bicara tentang lisan menjaga lisan dari perkataan yang buruk atau perkataan yang kotor. Perkataan yang buruk itu seperti apa, Pak? Miso. Yang lainnya? Menggerutu. Napa meleh? Rasani. Napa meleh? Nyeleleh. Napa meleh? Hanya satu orang yang jawab. Yang lainnya? Termasuk berkata buruk, berkata kotor adalah berbohong. Yang seringkali jarang kita sebutkan ini. Jadi monggo kita juga harus menjaga lisan untuk tidak berbohong. Termasuk menjadi kata-kata yang buruk dan kotor adalah sumpah palsu. Kok dadak tekan pengadilan, tidak mesti di pengadilan yang namanya sumpah palsu itu. Kondisi sekarang memungkinkan itu mereka yang jualan di pinggir jalan. Walaupun demi Allah pun ditumbas, pertama wis menten, padahal durung. Padahal tidak seperti itu jumlahnya yang dijual. Artinya ngapusi dan yakin pembeli untuk mau sama dengan yang dia kehendaki. Kan banyak terjadi itu. Maka monggo menjaga lisan dari perkataan yang buruk atau perkataan yang kotor untuk betul-betul kita jaga. Rasani, bohong, sumpah palsu. Jadi monggo kalau bisa kita jauhi betul untuk tidak kita laksanakan. Kalau itu kita mampu kita bisa melaksanakan sebagaimana kemarin di Zoom meeting disampaikan oleh Pak Musolin bahwa dengan kita berbohong memungkinkan kita puasa ini tidak mendapatkan pahala apa-apa akan menjadi zong yang kita lakukan karena kita berbohong atau kita sumpah palsu ataupun kita ngerasani. Jadi monggo kita ingatkan pada diri kita masing-masing untuk menjaga betul lisan ini agar tidak terjadi sesuatu yang merugikan kita tanpa kita sadari. Bapak Ibu yang kami hormati, kebaikan selanjutnya yang bisa kita lakukan ini barangkali semuanya sudah melaksanakan, tapi sejauh mana kebaikan yang kita lakukan dengan yang saya sebutkan ini mau kita cek diri kita masing-masing. Yang selanjutnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Saya yakin panjenengan sudah berbakti, tapi sejauh mana kebaktian kita kepada orang tua, barangkali monggo kita lihat. Kalau ternyata kita masih kurang, monggo ditambah. Kalau sudah baik silahkan ditingkatkan, nek durung ya monggo tobat kemudian berubah. Karena ini juga salah satu kunci sukses kita menjalani hidup di dunia. Jadi ridho Allah tentu tergantung dengan ridho orang tua, termasuk murka Allah tergantung dengan murka orang tua. Insya Allah panjenengan apal semua hadisnya itu. Jadi, sejauh mana kita berbakti pada orang tua, kalau kita sudah seperti ini, nampaknya memungkinkan kita untuk jadi kalau kita lihat kisah-kisah ataupun sesuatu yang disampaikan oleh orang-orang soleh dulu itu, ternyata yang namanya bantah orang tua itu
ketika kita ngomong banter kok orang tua kita kemudian melankan suaranya, itu dinilai sebagai sebuah ya durhaka. Misalnya bapak ini, begitu kita agak dengan logika yang kita sampaikan, argumen yang kita sampaikan, orang tua kita kemudian melemah, kemudian bahkan diam, ya hati-hati. Bisa jadi itu orang tua sebenarnya marah, tapi karena memang merasa kalah ngomongan, ya sudah diam. Nah, kalau itu terjadi, itu termasuk durhaka kita kepada orang tua. Jadi ternyata begitu rigidnya orang-orang soleh dulu memberitahukan kepada kita bagaimana kita mesti harus berbakti. Maka dalam Quran pun ketika kalimat uffin itu pun menjadi sesuatu yang durhaka kepada orang tua ketika kita keluar dari mulut kita. Ini termasuk menjaga lisan. Padahal sekarang banyak anak-anak yang ketika omongan dengan orang tuanya nadanya lebih tinggi. Betul. Banyak. Bisa jadi kita pun melaksanakan itu. Maka mengingatkan kita semuanya untuk menjaga diri dari bagaimana kita harus berbakti pada orang tua kita masing-masing. Dan menariknya dalam Islam, apapun kondisi orang tua kita, siapapun kondisi orang tua kita, tetap harus kita berbakti kepadanya. Kalau Quran surat 6 memberitahukan kepada kita, bahkan yang berbeda keyakinan barangkali dengan kita, harus kita hormati, harus kita berbakti kepadanya. Kita boleh melawan, kita boleh menolak apa yang dia perintahkan, kecuali untuk urusan kemaksiatan kepada Allah. Itu pun dengan cara yang baik. Masih ada kalimat dilanjutkan Allah dengan cara yang baik. Jadi bukan bapak ora parang dosa, tidak perlu sampai seperti itu. Ya cukup dengan kata yang bijak kita menyampaikan kepada orang tua, nyuwun sewu niku nek kula lakukan dosa. Tentu orang tua ketika kita menyampaikan itu ya bisa paham sehingga tidak mau kesal lagi. Beda halnya kemudian kalau kemudian kita dipaksa untuk melakukan itu, ya sebisa mungkin sekali lagi monggo untuk kita bisa tolak, karena memang itu larangan Allah Subhanahu untuk mengerjakannya, tapi tentu cara yang ma'ruf, yang baik. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kebaikan yang lain bisa kita lakukan menyebarkan ilmu yang bermanfaat, dan itu saya yakin sudah panjenengan banyak lakukan. Napa boleh penyuluh-penyuluh, bukan yang penyuluh pun monggo untuk bisa kita lakukan. Menyebarkan ilmu yang bermanfaat, dan perlu kita garis bawahi bahwa yang namanya ilmu bermanfaat tidak mesti ilmu agama, ilmu apapun. Kayak Mbak Neni bisanya terkait dengan humas, ya monggo ilmu humas disampaikan dimanapun. Mas Amri ya termasuk di dalamnya, ya, karena memang tugasnya itu, silakan beritahukan kepada kami untuk kemudian kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kan banyak sekarang memahami ketika kita pas ngomongin dengan pengajian berarti ilmu bermanfaat itu ilmu agama. Tidak. Apapun ilmu yang kita miliki untuk kemanfaatan orang lain yang tidak menyalahi agama, pasti itu bermanfaat dan pasti itu akan bernilai sedekah yang sama halnya bisa setiap saat kita lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk merupakan nilai kebaikan yang bernilai sedekah menahan diri dari perbuatan buruk yang bisa kita lakukan. Jangan aku pengen ini kok iso jenengan lah tahan, yaitulah kebaikan yang insya Allah nilainya sama dengan sedekah yang bisa kita berikan kepada orang lain. Tentang ini semua insya Allah kita sudah pirsa. Allah memberitahukan kepada kita bahwa tidak ada kebaikan yang luput dari ilmu Allah, dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula tidak ada amal buruk yang lepas dari pengawasannya. Maka sudah seharusnya bagi kita untuk beramal dengan amal yang baik, karena setiap kebaikan adalah bernilai sedekah. Sebagaimana firman Allah, Al-Baqarah 215, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma taf'alu min khairi fa innallaha bihi alim. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi dengan puasa ini kita diajarkan bagaimana kita merasa diawasi Allah, sehingga kita tidak berani nyuri meskipun hanya ngemil satu kacang atau satu teguk, karena kalau itu kita lakukan kan dosa dan batal puasa kita. Maka kalau itu kemudian kita sadari pula di bulan-bulan yang lain, termasuk kita meyakini Allah melihat kita dengan kita melakukan kebaikan maupun keburukan, sehingga kita menjadi orang yang baik, yang kemudian menjaga diri dengan baik,
termasuk pula menjaga dari syahwat-syahwat atau dari hal yang kemudian menjerumuskan kita kepada dosa. Bapak Ibu yang kami hormati, Allah menjamin kehidupan yang layak bagi orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Insya Allah kita semua sudah paham dengan itu, yang seringkali panjenengan pakai dalil An-Nahl 97, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami Allah akan berikan kehidupan yang baik. Jadi kalau kita berharap yang baik, maka monggo kita sama-sama berbuat baik dan senantiasa berbuat baik. Bapak Ibu yang kami hormati, saya akhiri tidak apa-apa nggih. Ya, sudah 53. Jadi monggo kita sama-sama mohon kepada Allah agar kita mudah untuk dapat melaksanakan kebaikan-kebaikan dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, pun pula kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkan kemungkaran yang senantiasa pasti akan melingkupi kita semuanya, dan semoga Allah memberikan kemampuan kita untuk mencintai orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintai amal yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin, dan semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan merahmati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sedikit yang bisa kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Arifin yang telah menyampaikan wasilah. Semoga ilmu yang telah disampaikan menjadi amal jariah bagi beliau dan kebaikan bagi kita semua dalam meningkatkan semangat berbagi di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Marilah kita tutup acara kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku MC atau pembacara, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.